Ito. Puts it in, Kamara! And it's the opener, and a deserved goal for Japan. Emil Odero tried his best to keep that one out. Shot to Kamada, he's left it for Kubo. They're in again. Machino, back to Kubo! And it's 2. 19 minutes in. Hasil pahit kembali harus diterima pasukan Garuda saat mencoba menantang raksasa Asia yakni Jepang. Bermain di markas Jepang, skuad Garuda benar-benar tak berkutik sedikit pun. Bahkan, untuk melakukan tembakan ke gawang Jepang pun begitu sulit dilakukan. Para pemain Jepang tak membiarkan timnas Indonesia memainkan bola, pressing tinggi diperagakan para pemain Jepang hingga akhirnya para pemain Indonesia sangat kesulitan. Meskipun Jepang memainkan para pemain lapis 2, namun, koneksi mereka begitu sempurna untuk tim di kawasan Asia. Meski timnas Indonesia diisi para pemain yang bermain dari Eropa, namun, chemistry antar pemain sangat berantakan ketika bertemu Jepang. Namun terlepas dari hasil laga, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, sedikit memuji timnas Indonesia. Pelatih berusia 56 tahun itu menilai bahwa timnas Indonesia merupakan tim yang telah menunjukkan peningkatan di setiap pertandingan. Hajime Moriyasu bahkan menyebut Jay Itzes dan kawan-kawan selalu menunjukkan peningkatan selama bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama-tama, kesan saya terhadap timnas Indonesia adalah mereka selalu menunjukkan peningkatan setiap kali bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka memiliki kebijakan untuk memanfaatkan pemain naturalisasi demi memperkuat tim, ujar Moriyasu. Menurut Moriyasu, dengan kehadiran pemain naturalisasi ini membuat timnas Indonesia mengalami peningkatan. Namun, ini membuat mereka memiliki momentum bagus karena berhasil meningkatkan level mereka. Ia menilai bahwa saat ini timnas Indonesia bahkan menjadi salah satu tim yang memiliki banyak pemain yang berkarir di Eropa. Sudah pasti mereka telah melakukan peningkatan besar, mereka punya momentum di Asia. Mereka adalah salah satu tim Asia yang banyak pemainnya bermain di liga-liga Eropa. Secara kualitas, pemain mereka sudah berada di level global, jelas Hajime Moriyasu. Setelah kedua tim saling berhadapan, pelatih Cina Branko Ivankovic ini mendukung timnas Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Menurut Branko Ivankovic, timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang layak berkesempatan untuk mentas di pesta olahraga 4 tahunan tersebut. Ya, kemenangan atas Cina di Stadion GBK, Jakarta 4 hari lalu memperpanjang napas bagi skuad Patrick Kluivert untuk mewujudkan mimpi seluruh masyarakat. Pasalnya, 3 poin dari Cina membuat skuad Merah Putih semakin nyaman di 4 besar. Bahkan, 2 rival terdekat yaitu Bahrain dan Tiongkok tak bisa lagi mengejarnya. Berkaca dari pencapaian itu, timnas Indonesia tetap bisa lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Di sisi lain, setelah memastikan lanjut bertarung di perebutan tiket menuju Piala Dunia 2026, kiprah timnas Indonesia jadi ditunggu-tunggu publik. Bagaimana tidak, timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim yang sudah melewati semua babak kualifikasi, mulai dari putaran pertama sampai keempat. Apalagi, masuknya gerbong kepelatihan Belanda membuat permainan timnas Indonesia kian atraktif hingga berdampak lurus kepada hasil pertandingan. Hal itu juga yang kemudian diakui oleh pelatih Cina Branko Ivankovic. Ia mengatakan, sangat-sangat sulit untuk bersaing di grup ini. Secara khusus, pelatih asal Kroasia tersebut mengatakan jika timnas Indonesia sudah jauh lebih kuat ketimbang pertemuan pertama. Tidak tanggung-tanggung, pelatih Cina tersebut sampai mendoakan agar timnas Indonesia bisa mewujudkan target yang diinginkan, dalam hal ini Piala Dunia 2026. Walau akan bertemu lawan yang sulit, namun juru taktik tim Cina tersebut tetap optimis apabila timnas Indonesia akan berbuat banyak di babak itu. Sekali lagi, kami tidak lolos ke Piala Dunia. Namun, perlu dipahami bahwa tim Tiongkok berada di grup dengan banyak lawan yang sangat kuat. Kita tahu bahwa Indonesia adalah lawan yang sangat kuat, situasi mereka saat ini sangat bagus. Mudah-mudahan tim ini bisa meraih hasil yang diharapkan. Menurut saya di babak kualifikasi berikutnya, Indonesia akan menghadapi lawan yang lebih tangguh. Namun, ini adalah tim yang kuat.
Saya berharap Indonesia dapat meraih hasil yang diharapkan, jelas Branko Ivankovic. Secara mengejutkan, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani meminta pemerintah tidak pilih kasih kepada seluruh atlet Indonesia dari cabang olahraga manapun. Ya, hal ini jelas merespons terkait pemberian hadiah jam tangan bermerek Rolex dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Timnas Sepak Bola Indonesia. Dia mengatakan pemerintah, khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu berhati-hati dalam memberikan bentuk penghargaan kepada para atlet. Selain itu, lalu Hadrian meminta Kemenpora memberikan penjelasan terkait penghargaan bidang olahraga dan mendorong adanya kebijakan penghargaan yang lebih merata dan transparan. Mengingat, seluruh atlet dari cabur manapun berhak mendapatkan apresiasi atas prestasinya. Kader PKB ini menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 sudah diatur tentang penghargaan untuk atlet berprestasi. Mereka berhak mendapat penghargaan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pihak swasta. Dia menambahkan, pemerintah harus memperhatikan mekanisme pemberian penghargaan. Dia menilai pemberian penghargaan kepada atlet olahraga perlu diatur dalam peraturan pemerintah. Saya mendorong juga agar pemerintah tidak lupa memberikan penghargaan kepada atlet-atlet cabur lain, anak bangsa yang sudah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Agar tidak menimbulkan kesan pilih kasih yang justru bisa meruntuhkan semangat solidaritas antar atlet. Penghargaan itu sebaiknya dengan mempertimbangkan tingkat kejuaraan serta capaian prestasi, sehingga tidak bersifat diskriminatif terhadap cabang olahraga tertentu. Pemerintah harus menjalankan standar atau skema penghargaan yang adil dan terukur, agar pemberian penghargaan juga memotivasi semua atlet secara merata dan berkeadilan, ujar lalu Hadrian. Tentu, pernyataan ini menyinggung Presiden Prabowo Subianto yang mengundang para pemain sepak bola Indonesia ke kediaman pribadinya. Tak cuma itu saja, Prabowo juga memberikan hadiah yang cukup fantastis kepada para pemain Timnas Indonesia yakni berupa jam mewah bermerek Rolex. Tentu, pemberian hadiah ini menimbulkan kontroversi dari para atlet cabur lain. Meski begitu, belum ada keterangan resmi dari pihak manapun termasuk Presiden Prabowo Subianto. Sebelum laga menghadapi Jepang yang baru saja tersaji, gelandang bertahan Timnas Indonesia, Joey Pelupesi penasaran dengan kekuatan Jepang sebagai salah satu tim terbaik di Asia. Ya, gelandang Lomel SK tersebut memang jadi pendatang baru di skuad Timnas Indonesia. Pemain 31 tahun baru mencatat 2 penampilan bersama Merah Putih. Jepang jadi negara ketiga yang dihadapi Joey Pelupesi saat berseragam Timnas Indonesia. Dibandingkan dengan Bahrain dan Cina, Jepang jadi lawan paling superior bagi Timnas Indonesia di grup C. Tim asuhan Haji Memoriasu dihuni oleh banyak pemain berkualitas yang tampil di klub-klub elit Eropa. Hasilnya pun sepadan, Samurai Biru sudah berhasil mengamankan tiket lolos ke Piala Dunia saat masih menyisakan 3 pertandingan di grup C ronde ketiga. Jepang pun sudah dipastikan mengunci puncak klasemen grup C apapun hasil lawan Timnas Indonesia dengan catatan 20 poin dan selisih 4 poin dari Australia. Ex-pemain FC Groningen tersebut memuji kualitas dan sikap disiplin pemain Jepang di seluruh dunia, mereka juga punya kemampuan teknis sangat mumpuni. Ya, laga lawan Jepang jadi tantangan baru bagi pemain berdarah Maluku tersebut. Ya, ketika saya melihat pemain Jepang di seluruh dunia, menurut saya mereka selalu sangat disiplin, itu hal yang positif. Saya suka melihat mereka sangat terampil, sangat teknis, dan mereka bisa berbalik dengan sangat cepat. Jadi ya, ini akan menjadi pekerjaan serius bagi kami pada pertandingan nanti. Tapi itu juga yang saya suka dari pertandingan ini. Anda tahu, ini adalah tantangan besar lagi. Mereka punya pemain yang sangat bagus, pemain yang disiplin. Jadi, saya menghormati gaya itu. Tapi saya juga sangat menantikan untuk menantang mereka. Bagi saya juga pertandingan yang sangat-sangat menarik melawan tim papan atas di Asia. Nomor 1 di grup tentu saja. Jadi ya, saya sangat menantikan pertandingan ini untuk bermain melawan tim papan atas ini. Jepang selalu menjadi tim besar, terutama di Asia. Jadi, bagi kami ini juga merupakan tantangan yang sangat bagus dan besar. Dan ya, jika saya dapat berbicara tentang seluruh tim, kami sangat-sangat menantikan ini. Ini pertandingan yang sangat bagus dan mereka lolos. Kami akan melaju ke babak berikutnya. Jadi, ini pertandingan yang menarik, ujar Joey Pelupesi.